kembali lagi sama aku, Fitria Nurul Zahra. Sesuai dengan judulnya, kali ini aku tuh mau kasih tahu gimana sih caranya kita buat ngedapetin sumber-sumber ide bisnis untuk bisnis kita. Jadi kalian jangan skip ya, tonton terus videonya. Sumber ide dari pekerjaan itu sendiri maksudnya suatu pekerjaan yang pernah kalian tekuni pada waktu yang lalu. Nah, itu tuh dapat dijadikan sebagai salah satu sumber ide. Jadi kalian dapat menggali apa yang sudah kalian lakukan dalam pekerjaan sebelumnya dan dapat menghasilkan ide bisnis yang bagus. Misalnya, jika kalian pernah bekerja di sebuah restoran, maka secara tidak langsung Anda sudah belajar dan mendapatkan kemampuan dalam dunia usaha kuliner. Tinggal bagaimana kalian mempraktekkan ilmu yang sudah kalian dapatkan dari pekerjaan sebelumnya untuk memulai dan mencoba sebuah usaha. Dengan begitu kalian bisa mendirikan rumah makan, kedai, atau warung makan, bahkan restoran sendiri. Ide dari kemampuan. Sumber ide dari kemampuan itu maksudnya kemampuan yang ada dalam diri Anda sendiri yang didapatkan dari hasil belajar. Semua hal yang pernah Anda pelajari dapat Anda gunakan sebagai rujukan sumber ide untuk berbisnis. Kemampuan yang Anda kuasai bisa menjadi pondasi yang kuat jika dijadikan sebagai acuan untuk memulai dan menekuni bisnis. Contohnya, pada masa lalu, Anda pernah mengikuti kursus menjahit. Nah, berarti Anda sudah mendapatkan manfaat dari kemampuan yang Anda miliki tersebut sebagai pondasi awal dalam memulai usaha. Tidak harus menjadi seorang penjahit, Anda dapat mengembangkannya untuk menjadi seorang desainer pakaian dan membuat butik sendiri. Bisa juga Anda mendirikan bisnis konveksi dalam dunia fashion. Selain itu, usaha yang masih relevan dengan kemampuan Anda miliki tersebut adalah dengan membuka toko fashion. Selanjutnya ada sumber ide dari hobi dan minat. Jadi kita harus tahu hobi dan minat kita itu apa. Nah, dari situ kita bisa menjadikan hobi dan minat itu sebagai sumber ide kita untuk berbisnis. Misalnya nih, kalian suka bercocok tanam. Nah, kalian bisa menyalurkan hobi kalian tersebut untuk mendapatkan penghasilan. Jadi kalian bisa menjadi petani produk agrikultur atau membuat produk pangan organik dan menjalani bisnis yang berdasarkan hobi itu tidak akan terasa seperti halnya orang bekerja karena kalian akan tetap santai, nyaman, dan menikmati bisnisnya. Selanjutnya ada experience atau pengalaman. Sumber ide dari pengalaman. Ya, pengalaman memang merupakan guru terbaik untuk dijadikan sebagai sumber ide bisnis yang inspiratif. Pengalaman yang buruk bukan berarti harus dihindari, namun harus dipelajari supaya terhindar dari kesalahan yang berulang. Dalam mempelajari dan mencari pemecahan masalah inilah kemudian munculnya ide brilian yang dapat digunakan sebagai lahan bisnis. Misal, kalian pergi ke suatu tempat menggunakan angkutan antarjemput dengan fasilitas yang tidak memadai dan pelayanan yang sangat tidak memuaskan. Padahal, usaha dalam bidang jasa harus mengedepankan pelayanan kepada konsumen. Bermodalkan pengalaman buruk tersebut, Anda dapat mendirikan usaha perjalanan angkutan antarjemput dengan fasilitas yang lebih baik dan pelayanan yang lebih ramah. Ada pengamatan. Sumber ide dari pengamatan. Dengan mengamati apa yang terjadi di sekitar, kita dapat mengetahui peluang usaha, berbagai macam kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Dari hasil pengamatan tersebut, kita dapat menangkap peluang untuk dijadikan sebagai lahan bisnis. Misalnya, dari hasil pengamatan yang dilakukan, Anda melihat nih banyaknya pasangan rumah tangga yang berkarir, sehingga mereka kekurangan waktu untuk mengurus rumah dan mengasuh anaknya. Dari hasil pengamatan tersebut, Anda dapat menangkap peluang untuk mendirikan biro jasa penyaluran tenaga asisten rumah tangga yang legal. Dengan ide bisnis tersebut, Anda dapat mendapatkan ladang bisnis dalam bidang jasa sekaligus membantu orang. Jadi itu dia penjelasan dari aku tentang sumber ide bisnis, gimana caranya kita ngedapetin sumber-sumber ide bisnis untuk bisnis kita. Aku juga udah kasih contoh di setiap sumber ide bisnisnya itu. Terus aku minta maaf kalau omongan aku kecepatan atau terbata-bata. Jadi aku tahu karena aku juga di sini masih belajar. Semoga aja itu bermanfaat buat kalian dan see you on next video.